Hai guys, saya udah punya tongsis. Saya bisa bikin konten yang lain-lain. Ya, konten tentang agama apapun. Hai guys, subscribe ya. Jangan lupa share, dan like dan pencet lonceng notifikasinya ya. Jangan lupa subscribe, tekan tombol merahnya biar sahabat-sahabat bro bisa melihat konten-konten video-video yang lain yang saya buat, biar saya semangat membuat videonya ya. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat bro, sekarang saya sedang membacakan kitab tokoh-tokoh sufi. Sekarang bab 2, kelanjutan yang telah lalu, yaitu tokoh-tokoh sufi zaman Nabi dan sahabat, yaitu kalangan ahlul bait dahulu. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin qad qatlati adikni ya sayyidi Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin qad qatlati adikni ya Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin qad qatlati adikni ya Rasulullah. Satu, yaitu kalangan ahlul bait Zainal Abidin. Zainal Abidin ialah cicit Rasulullah SAW, putra Husain bin Ali bin Abi Thalib. Beliau dilahirkan hari Kamis tanggal 5 Sya'ban 38 Hijrah. Ada yang mengatakan ia lahir pada hari Jumat. Ia mendapat gelar yaitu Ibnul Khairatin atau putra dari kebaikan. Nama ini diambil dari sabda Nabi. Ada 2 kebaikan untuk Allah terdapat dalam kalangan hamba-hambanya. Jadi kebaikan di kalangan orang-orang Arab yaitu Quraisy, kedua kebaikan dalam kalangan bangsa Ayam yaitu Persia, pada diri Zainal Abidin mengalir 2 darah, yakni dari ayahnya bangsa Quraisy dan ibunya Sulafah putri Raja Persia. Ia juga mendapat gelar As-Sajjad yaitu ahli sujud. Zainal Abidin sebagai orang yang banyak sekali sujudnya. Nama lengkap beliau adalah Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Disebut dengan Zainal Abidin adalah beliau orang yang luar biasa dalam melaksanakan ibadah sholat. Gelar ini wajar. Beliau banyak melakukan sholat dan sujud. Beliau melakukan sholat 1000 rakaat dalam sehari semalam. Tidak pernah meninggalkan tahajud setiap malam, baik di rumah maupun sedang dalam perjalanan keluar kota. Beliau membaca Al-Quran pun, ketika beliau membaca Al-Quran, bila menemukan as-sajadah, beliau langsung sujud saat itu juga. Sejak lahir, Imam Ali Zainal Abidin tidak pernah melihat wajah dan belas kasih sayang ibunya, karena beliau dilahirkan ketika ibunya meninggal dunia. Beliau hanya diasuh oleh ayahnya yaitu Husain. Riwayat lain disebutkan beliau pernah mendapatkan belasan kasih sayang dari ibunya. Diceritakan orang, Al-Imam Ali Zainal Abidin sangat menghormati ibunya, sehingga pernah seorang sahabatnya menanyakan kepadanya, "Engkau ini termasuk orang yang sangat menghormati dan berbuat baik pada ibumu. Belum pernah kami melihat engkau makan bersama-sama dalam satu piring dengan ibumu." Bagaimana jawab Zainal Abidin? "Karena aku takut terdahulu tanganku ke dalam piring nasi dan daripada kering mata ibuku, sehingga bila terjadi demikian maka aku sudah menyakiti hatinya. Jadi dia tidak mau makan mendahului ibunya." Ini dilakukan sebab tawadu terhadap ibunya, belum lagi terhadap orang lain. Ibnu Ishaq menceritakan bahwa ada segolongan manusia Madinah yang penghidupannya tidak menentu dan asalnya pun tidak diketahui, baik makan dan minumnya. Tetapi
di pintu-pintu mereka selalu ada makanan, beras, dan dinar. Setelah Imam Ali Zainal Abidin wafat, barulah diketahui bahwa yang memberikan makanan secara diam-diam, baik waktu siang maupun malam, adalah Al-Imam Ali Zainal Abidin. Pernah Al-Imam Ali Zainal Abidin merintih bergantung pada tirai Ka'bah sambil memanjatkan doanya, yaitu yang artinya, Tuhanku, junjunganku, pelindungku, mata banyak telah tidur, binatang gemintang telah tenggelam, tetapi Engkau Maharaja yang hidup dan jaga. Tuhanku, raja-raja telah menutup pintu-pintunya dan tirai telah membungkusnya, tetapi pintumu terbuka buat para peminta. Inilah aku memohon di hadapan pintumu, pendosa yang malang dan sengsara. Aku menghadapmu, menanti kasihmu, wahai Maha Pemurah, wahai yang Maha Pengasih. Aku bermohon padamu ya Rob. Itulah syair-syair Al-Imam Ali Zainal Abidin. Pada waktu umur 23 tahun, Al-Imam Ali Zainal Abidin, dia bersama orang tua dan sanak pemilihnya berjumlah 72 orang, yaitu mengalami musibah besar, pembunuhan oleh tentara Yazid bin Muawiyah yang terkenal dengan peristiwa Karbala 10 Muharram 61 Hijrah. Beliau satu-satunya putra Husain yang selamat pada waktu itu sebab ia terbaring sakit di dalam tenda. Zainal Abidin adalah orang yang sangat tekun beribadah, tidak banding di antara sekian banyak ahli ibadah. Tawas Al-Yamani menuturkan dan menyaksikan Al-Imam Ali Zainal Abidin sembahyang. Tawas Al-Yamani berkata, Anda adalah termaksud putra Rasulullah SAW. Mengapa Anda sedemikian cemas dan takut kepada Allah? Seharusnya orang yang seperti aku inilah yang amat banyak cemas dan takut, karena aku penuh dosa. Sedang Anda adalah orang suci, anak Husain bin Ali bersama Fatimah Al-Zahra, dan datukmu adalah Rasulullah SAW. Al-Imam Ali Zainal Abidin menjawab, wahai Tawas Al-Yamani, jangan sebut-sebut ayahku, ibuku, dan datukku. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan surga bagi siapa yang berbuat baik kepadanya, meskipun ia budak hitam dari Habsyi, dan ialah yang menciptakan neraka bagi siapa saja yang berbuat maksiat kepadanya, walaupun ia pemuka Quraisy. Tidakkah engkau simak firman Allah, Fa'ijanu fiho bisuri fala ansaba bainahum yawma idzin wala yatasya'alun. Apabila angkasa ditiup, maka tidaklah ada lagi peralihan nasab di antara mereka pada hari itu, dan tidak ada pula mereka saling bertanya. Surat Al-Mu'min ayat 100, ayat 101. Kealiman dan keutamaan Al-Imam Ali Zainal Abidin diakui semua pihak. Seperti sahabatnya Sufyan bin Uyainah menyatakan, tidak ada seorang pun dari keluarga Bani Hashim yang pernah kulihat lebih utama dan lebih berilmu dari Ali bin Husain. Muhammad Khodri pun menyatakan, Al-Imam Ali Zainal Abidin bin Husain termasuk tokoh yang terkemuka dalam fatwa di kalangan kota Madinah. Sahabatnya yang lain, Al-Juhri berkata, tidak pernah kulihat seorang lebih berilmu dari Al-Imam Ali Zainal Abidin bin Husain. Al-Imam Ali Zainal Abidin inilah yang hidup dalam masa kesuraman dan kesukaran dalam sejarah Islam. Masa penuh fitnah, permusuhan, dan saling bunuh-membunuh. Beliau sempat difitnah hingga dihadapan pada Khalifah Abdul Malik bin Marwan di Damaskus dengan tangan terbelenggu. Untung pada saat itu datang Al-Juhri menyatakan pada Khalifah bahwa Zainal Abidin tidak pernah berpikir tentang politik.
Ia sibuk dengan dirinya dan peribadahnya setiap hari, dan selamatlah beliau dari berbagai dakwah dan hukuman, karena sesungguhnya beliau adalah seorang zuhud yang tidak tertarik dengan gemerlapnya dunia. Hingga Said bin Musayyab pernah menyatakan, tidak pernah kulihat seorang yang lebih wara dan dari Al-Imam Ali Zainal Abidin bin Husain. Ibnu Utsman menyatakan Ali bin Husain adalah orang yang sangat terpercaya. Banyak yang meriwayatkan hadis dan amat luhur budi pekertinya, yaitu Al-Imam Ali Zainal Abidin. Tasawuf Zainal Abidin adalah tasawuf yang penuh dengan ibadah dan dihiasi dengan akhlak yang mulia, bertolak dari keseimbangan lahir dan batin, dan memandang dunia sebagai sebuah perjalanan yang pendek, hanya sementara. Al-Imam Ali Zainal Abidin membina jiwanya dengan perasaan asing terhadap dunia. Dengan kesempatan yang amat pendek dan waktu yang pendek, harus dihiasi dengan melaksanakan semua amal soleh semata untuk akhirat. Di dalam dirinya timbul kedukaan dan kepedihan yang mendalam akibat musibah yang menimpa ayahnya. Di satu pihak dari kerusakan dunia yang membakar jiwa-jiwa lemah, hingga bertindak zolim dan serakah di pihak lain. Bagi Al-Imam Ali Zainal Abidin, zuhud bukan untuk mengutuk dunia, tetapi waspada terhadap dunia, mengendalikan diri hingga manusia selalu berbuat adil, tolong menolong, penuh pengabdian, dan membawa keselamatan kepada semua manusia. Di samping selalu ibadah, tekun, sholat, dan munajat kepada Tuhan, ia memiliki akhlak yang terpuji. Akhlak mulia tertanam dalam dirinya, yaitu lapang dada. Meskipun Al-Imam Ali Zainal Abidin menyaksikan dan mata kepala sendiri bagaimana kejamnya tentara Muawiyah menghabisi ayah dan para pengikutnya di padang Karbala, namun Al-Imam Ali Zainal Abidin tidak dendam, tidak mau melibatkan dirinya dalam bentuk pemberontakan. Beberapa kecewaan yang ia hadapi dicurahkan kepada Tuhan dalam bentuk doa keampuhan, yaitu keselamatan dan petunjuk pada kaum muslimin di mana saja mereka berada. Munajat dan doa-doa Zainal Abidin menjadi istimewa, menyentuh hati, membangkitkan jiwa, memperkuat kepribadian, dan membangun hubungan harmonis antara sesama manusia dan antara manusia dengan Khaliknya. Untuk pertama kali dalam sejarah sufi, doa-doa yang tersusun indah dan diikuti oleh para sufi berikut adalah bentuk hijib-hijib yang memikat dan memukau. Kalau dibaca doa-doa ini disusul lebih luas, padahal merupakan komando kepada umat yang mulai tenggelam dalam kehidupan dan gemerlapnya duniawi. Berhati-hatilah agar benar kembali pada kehidupan yang harmonis. Duniawi dan akhrawi harus penuh dengan ketakwaan yang benar dan iman yang benar. Tek-tek doa munajat yang disusun Ali Zainal Abidin demikian banyak dan digemari masyarakat, hingga ada di antara mereka yang berusaha mengumpulkannya. Kumpulan doa-doa Al-Imam Ali Zainal Abidin dikenal dengan sebutan Al-Salifah Al-Sajadiyah, merupakan peninggalan abadi dalam masa hidup beliau. Peninggalan lain dari Al-Imam Ali Zainal Abidin adalah sebuah risalah yang berjudul Risalah Al-Hukuk. Dalam risalah ini dijelaskan berbagai hak-hak diri pribadi sampai hak masyarakat secara rinci. Risalah ini menjadi istimewa karena isinya bukan hanya kandungan boleh atau terlarang, tetapi juga berusaha bagaimana menangkal hal-hal yang terlarang dengan kesadaran dan perasaan batin melalui anjuran dan saran-saran. Ketokohan Al-Imam Ali Zainal Abidin dalam sufi yang benar-benar agung dalam pandangan para ulama sufi. Para penulis tasawuf menempatkan Al-Imam Ali Zainal Abidin pada jajaran utama di antara ahli sufi. Al-Kalabazi menempatkan pada deretan pertama di antara sufi terkemuka setelah sahabat Rasulullah, diikuti oleh putranya Muhammad ibnu Ali al-Bagir dan cucunya Ja'far as-Shadiq. Abu Naim al-Asyafani memberikan komentar juga dengan uraian amat panjang, melebihi uraian lainnya. Demikian pula Al-Saroni mengomentari berbagai riwayat dan petikan-petikan hikmah dan ajaran Al-Imam Ali Zainal Abidin yang amat panjang. Al-Imam Ali Zainal Abidin beliau wafat secara mengejutkan pada tahun 95 Hijrah dalam usia 57 tahun dan dikebumikan di Baqi Madinah dekat dengan makam pamannya, yaitu Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Beliau meninggalkan turun yang
kemudian hari menjadi tokoh sufi, yaitu Muhammad Al-Baqir dan Ja'far Al-Shadiq. Demikianlah kisah ahli sufi dari Ahlul Bait. Dan yang kedua adalah kisah Imam Ja'far bin As-Siddiq. Dari kalangan Ahlul Bait yang banyak meninggalkan wasiat dan ajaran sufi adalah Ja'far As-Shadiq, yang digolongkan sebagai imam ke-8 oleh pengikut Syiah. Imam Ja'far bin As-Siddiq hidup sekitar tahun 83 sampai 148 Hijrah. Ia seorang wara dan abid, putra Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, suami Fatimah Al-Zahra, putri Rasulullah SAW. Imam Ja'far As-Shadiq dilahirkan pada 83 Hijrah atau 702 Masehi, dibesarkan di Madinah. Ibunya bernama Ummu Farwah binti Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar Shadiq. Jadi Imam Ja'far Shadiq merupakan perpaduan antara keturunan Rasulullah dan Abu Bakar As-Shadiq radhiyallahu anhu. Imam Ja'far Shadiq mula-mula mendapat pendidikan di madrasah ayahnya, sebuah madrasah yang melahirkan ulama-ulama besar. Beliau juga belajar pada beberapa ulama terkenal, antara lain Urwah, Nafi, Al-Zuhri, dan lain-lain. Ia memiliki kecerdasan dan kemampuan menghimpun berbagai cabang ilmu dalam dirinya. Karena itu merupakan ulama besar yang mampu menguasai berbagai cabang ilmu seperti tafsir, hadis, fikih, tasawuf, filsafat, dan lain-lain. Beliau seorang sufi yang sudah besar dan mempunyai makam yang tinggi, yaitu mencapai marifat billah, yang dalam hal ini beliau pernah memperingatkan kepada ahli-ahli sufi. Para ahli marifat itu berada bersama orang-orang, sedang hatinya bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika hatinya melupakan Allah selama sekejap mata, ia akan mati karena merindukannya. Itulah ahli marifat billah. Ahli marifat adalah seorang kekasih Allah, penyimpan rahasia-rahasianya, gudangnya bagi cahaya-cahayanya Allah, bukti belas kasihnya Allah kepada ciptaannya, sarana bagi ilmu-ilmunya Allah, dan ukuran bagi karunia dan keadilannya. Ia tidak membutuhkan orang atau suatu tujuan atau dunia. Ia tidak punya kawan dekat kecuali Allah. Hanya dapat berbicara, bergerak, bernapas karena Allah, bersama Allah dan dari Allah, sebab ia sering mendatangi teman kesuciannya dan diperkaya dengan oleh karunia-karunia yang paling mulia. Marifat adalah sebuah akad, di cabangnya adalah iman. Beliau menghabiskan waktunya dari masa hidupnya di Banidah sambil tajammu menambah ilmu melalui pergaulannya dengan para ulama dan berdiskusi dengan mereka. Di antara mereka adalah Abu Hanifah, Malik bin Anas, Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik bin Anas, Wasil bin Atta. Al-Imam Ja'far Shadiq dikenal di kalangan para pemuka sufi karena ketinggian uraiannya, ungkapannya yang tajam tentang kebenaran-kebenaran, kerohanian dalam tasawuf. Demikianlah Al-Hujwiri menuturkan, beliau menekankan adanya keseimbangan dalam melakukan tobat dan melaksanakan ibadah. Tobat dilakukan karena kesadaran akan kesalahan yang mendalam. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah SAW. Apabila Tuhan menghendaki seorang menjadi baik, maka dia membuatnya menyadari kesalahan-kesalahannya. Pemikiran Al-Imam Ja'far Shadiq di bidang fikih merupakan pemikiran yang khas diikuti kalangan kaum muslimin, khususnya kalangan Syiah. Di kalangan kaum muslimin, Ahlussunnah wal Jamaah sebagai fuqaha pendiri mazhab kelima, yaitu fikih Ja'fariyah. Namun di kalangan ahli sunnah yang mengakui terhadap Imam Ja'far Shadiq sebagai mustajhi di bidang fikih. Imam Ja'far As-Shadiq merupakan tokoh yang membentuk ajaran-ajaran dasar yang amat penting. Kontribusinya di bidang ilmu keislaman sangat banyak sekali. Ia cenderung menyeimbangkan kehidupan rohani dalam menampak petunjuk ilahi. Pikiran-pikirannya
selalu dinapasi oleh suasana kerohanian dan kejuhutan yang kontrusif sepanjang zaman. Ia mendapatkan tawaran untuk terjun ke politik dan langsung memimpin penggerak politik, tetapi tawaran itu ditolak secara halus. Ia tidak tergiur dengan berbagai jabatan dunia. Imam Syahrastani menyatakan bahwa Ja'far Shadiq adalah seorang yang selalu perluas dan perdalam pengetahuan agama, memiliki budi pekerti yang sempurna dan bijaksana dalam berbagai hal, hidup dalam keadaan zuhud dan tegar mengendalikan hawa nafsu. Imam Ja'far Shadiq di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah dikenal sebagai sufi besar, memiliki marifat laduniah yang tinggi, yang tidak dapat dicapai oleh sembarang orang. Dengan pengalaman sufi yang tinggi, kalangan sufi menyimak pandangan-pandangannya secara menyeluruh. Beliau dikenal sebagai orang yang memiliki kekeramatan yang diberikan Allah kepadanya. Di antaranya, setiap permohonannya kepada Allah selalu dikabulkan. Ketika ia kelaparan dan kedinginan di atas puncak bukit Kubais, Jabal Kubais, ia memohon agar diberi makanan dan selimut. Setelah memohon dalam doanya, segera dikabulkan Tuhan. Tiba-tiba terhidang setumpuk anggur segar dan sehelai selimut baru. Ia makan anggur tersebut bersama orang-orang yang datang, dan ia dapat mengatasi kedinginan di puncak bukit itu. Itulah kekeramatannya. Imam Ja'far Shadiq wafat pada tahun 148 Hijrah atau 765 Masehi. Beliau wafat dengan meninggalkan wasiat, diantaranya adalah mengenai harus mempercayakan diri kepada Allah. Beliau mengatakan, orang yang percayakan segala perkaranya kepada Allah berada dalam kedamaian abadi dan selalu merasa senang dan tentram menjalani kehidupan di atas segala-galanya. Ia tidak memperdulikan apapun kecuali Allah. Sebagaimana dikatakan oleh Amirul Mukminin, aku puas dengan apa yang diberikan oleh Allah kepadaku, dan aku mempercayakan perkaraku kepada penciptaku, karena Allah begitu baik dalam hal-hal selebihnya. Begitulah Al-Imam Ja'far Shadiq adalah orang yang mulia, orang yang soleh, orang yang selalu diberi keramat oleh Allah. Ilmunya begitu luas, dijadikan referensi oleh sufi-sufi yang akan datang. Oke, sampai di sini dulu cerita tentang sufi dari kalangan Ahlul Bait. Nanti kita lanjutkan dari kalangan sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai bros, semoga cerita tentang sufi dari kalangan Ahlul Bait dapat menyentuh hati kita. Semoga kita semakin tunduk dan patuh pada Allah. Semoga kita mencintai orang-orang yang berjalan di jalan Allah, yaitu orang-orang yang telah mendapatkan karunia Allah. Allah mencintainya dan Rasulnya pun mencintainya, yaitu biasanya di kalangan orang ulama-ulama yang soleh, ulama-ulama yang tawadu, ulama-ulama yang wajahnya memancarkan cahaya nur ilahi. Ya demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.